Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vina Sondayo Gebet Malau, NIM 1705520161, kelas A1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Tikubang Semarang. Tujuan dibuat video presentasi ini adalah untuk penilaian ujian akhir semester mata kuliah Audit Investigatif yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SEAK MM CACP. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai audit investigatif dengan teknik audit. Materi yang akan dibahas adalah yang pertama, pengertian teknik audit, yang kedua, kunci keberhasilan teknik audit, dan yang ketiga adalah teknik-teknik audit. Sebelum saya akan menjelaskan materi yang pertama, terlebih dahulu saya menjelaskan pengertian audit investigatif. Audit investigatif merupakan audit yang dilakukan dalam upaya untuk mengungkapkan adanya indikasi kuat terjadinya kecurangan yang berakibat kepada kerugian yang diderita oleh pihak-pihak terkait, baik berupa suatu institusi maupun terhadap perorangan. Adapun proses yang dilalui memiliki target agar terselesaikannya sebagai indikasi kepada suatu kejelasan dan ketetapan secara hukum atas tindak kecurangan. Audit investigatif lebih dalam dan tidak jarang melebar ke audit atas hal-hal yang tidak disentuh oleh opini audit. Audit investigatif diarahkan kepada pembuktian ada atau tidaknya fraud dan perbuatan melawan hukum. Meskipun tujuan opini audit berbeda dari audit investigatif, teknik auditnya sama. Hal yang berbeda adalah penerapan yang lebih intens dalam audit investigatif. Penerapan teknik audit investigatif yang lebih mendalam dan kadang-kadang melebar dengan fokus pada pengumpulan bukti hukum untuk menentukan apakah seseorang melakukan fraud atau tidak. Dan tujuan audit investigatif ini adalah mengumpulkan bukti-bukti yang dapat diterima oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau mengumpulkan bukti hukum dan barang bukti sesuai dengan hukum acara atau pembuktian yang berlaku. Saya akan masuk ke
materi pembahasan yang pertama, yaitu pengertian teknik audit. Teknik audit merupakan cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit ini adalah bukti audit. Terdapat 7 teknik audit. Yang pertama, memeriksa fisik atau physical examination. Yang kedua, meminta konfirmasi atau confirmation. Yang ketiga, memeriksa dokumen atau documentation. Yang keempat, review analytical atau analytic review. Yang kelima, meminta informasi lisan atau tertulis dari auditee atau inquiries of the auditee. Yang keenam, menghitung kembali atau reperformance. Dan yang ketujuh adalah mengamati observation. Ketujuh teknik ini akan dijelaskan pada pembahasan yang terakhir, yaitu teknik-teknik audit. Apabila teknik-teknik ini diterapkan dalam audit umum, maka bukti audit yang berhasil dihimpun akan mendukung pendapat auditor independen. Dalam audit investigatif, teknik-teknik tersebut bersifat eksploratif, mencari wilayah garapan atau probing, misalnya dalam review analytical maupun pedalam seperti yang dilakukan di dalam confirmation atau documentation. Teknik-teknik audit relatif sederhana dalam audit investigatif. Sederhana, namun sangat ampuh. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah kunci keberhasilan. Kunci keberhasilan dalam pelaksanaan teknik-teknik audit investigatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengerti dengan baik persoalan yang akan diselesaikan, serta mengerti apa saja yang akan diaudit investigatif. Oleh karena itu, auditor sudah memiliki bekal pemahaman dengan mengidentifikasi permasalahan sejak tahap audit fraud yang proaktif sampai diterimanya tuduhan, dugaan, keluhan, dan temuan sementara. Kemudian, kunci keberhasilan yang kedua adalah menguasai dengan baik teknik-teknik audit investigatif. Penguasaan yang baik akan membuka peluang yang besar bagi auditor investigatif menerapkan teknik yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah yang diidentifikasi. Kemudian kunci keberhasilan yang ketiga adalah cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih. Jika teknik yang digunakan tepat, namun dalam pelaksanaannya auditor investigator tidak cermat, maka hasilnya tidak akan seperti yang diharapkan. Itulah sebabnya mengapa due professional care merupakan standar audit yang sangat penting. Dalam audit investigatif, kecermatan auditor investigator terlihat dari caranya mengajukan pertanyaan, menentukan kapan pertanyaan harus diajukan, menindaklanjuti jawaban, dan saat mempertanyakan sesuatu. Kemudian kunci keberhasilan yang keempat adalah cermat dalam mengambil kesimpulan dari hasil pelaksanaan teknik audit yang telah dipilih. Temuan yang kelihatannya sepele di tangan penyidik yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang luas merupakan menjadi suatu bukti yang sangat kuat dalam proses pengadilan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik-teknik audit. Terdapat 7 teknik yang umum dikenal dalam audit laporan keuangan yang akan saya jelaskan, dan ini adalah berdasarkan buku Tuana Kota. Yang pertama adalah memeriksa fisik dan mengamati. Memeriksa fisik atau physical examination umumnya diartikan sebagai perhitungan uang tunai, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing, kertas berharga, persediaan barang, aset tetap, dan tangible aset lainnya. Sedangkan mengamati sering diartikan sebagai pemanfaatan indera kita untuk mengetahui sesuatu. Penggunaan indera ini bisa digunakan salah satu atau beberapa sekaligus. Misalnya adalah saat kita melakukan kunjungan ke pabrik. Di pabrik itu, kita melihat luas pabrik, peralatan yang ada,
dan kegiatan yang dilakukannya. Kemudian, kita juga bisa mendengar kebisingan atau keheningan, mencium aroma wangi atau yang menyengat, mencicipi produk dalam pabrik makanan, dan merasakan suhu di pabrik yang dikunjungi. Dalam buku Tuana Kota, pemeriksaan fisik dan mengamati tidak dibedakan. Terdapat beberapa tingkat pemahaman yang bisa diperoleh dari pemeriksaan fisik dan pengamatan. Yang pertama adalah investigator mempunyai bayangan. Bayangan yang dimaksud adalah auditor mempunyai pemahaman yang penting mengenai luas kerusakan dan besar kerugian pada saat auditor membaca laporan para ahli secara terperinci. Kemudian yang kedua, investigator mempunyai pemahaman mengenai intensitas kerugian akibat permasalahan yang terjadi. Dalam hal ini, pasti terdapat data kuantitasnya. Yang ketiga, investigator mempunyai pemahaman mengenai siapa yang bertanggung jawab dan klaim atas ganti rugi. Pertanyaan mengenai klaim ganti rugi merupakan hal yang sering didapatkan oleh seorang investigator, dan mereka harus mendapatkan jawaban atas pertanyaan itu. Dan yang keempat adalah pengamatan juga dapat memberikan petunjuk adanya fraud. Contohnya, pengamatan infrastruktur seperti jalan, bangunan, dan lain-lain. Pemeriksaan fisik dan pengamatan dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu untuk pemeriksaan fisik yang pertama adalah inventarisasi atau opname. Inventarisasi atau opname adalah pemeriksaan fisik dengan menghitung fisik barang, menilai kondisinya, baik, kurang baik, atau rusak berat, serta membandingkannya dengan saldo menurut buku administrasi. Kemudian, mencari sebab-sebab terjadinya perbedaan apabila ada. Hasil opname biasanya dituangkan dalam suatu berita acara. Teknik audit inventarisasi dapat diterapkan misalnya untuk barang inventaris, perabotan kantor, kebun, tas, kas, persediaan barang, sejauh masih ada fisiknya. Yang kedua adalah inspeksi. Inspeksi adalah meneliti secara langsung ke tempat kejadian yang lazim pula disebut dengan on-the-spot inspection, dilakukan secara rinci dan teliti. Inspeksi ini dilakukan dengan secara mendadak. Inspeksi meliputi pemeriksaan yang rinci terhadap dokumen dan catatan, serta pemeriksaan sumber daya berwujud. Inspeksi sering digunakan dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti baik bottom-up maupun top-down. Contoh kegiatan inspeksi adalah pemeriksaan terhadap bukti-bukti transaksi seperti rekening bank, kwitansi atau tanda terima lainnya untuk mengevaluasi apakah transaksi yang dilakukan telah sesuai atau menyimpang dari rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Kemudian, untuk pengamatan, teknik ini sering dilakukan dari jarak jauh dan tanpa disadari oleh pihak yang diamati. Terdapat beberapa jenis pengamatan. Yang pertama adalah stationary or fixed point, atau sering juga disebut sebagai stationary observation yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Dalam melakukan pengamatan ini, investigator harus memastikan lokasi dari kegiatan yang akan diamati, mengantisipasi berbagai kegiatan yang mungkin terjadi dalam kegiatan itu, serta mencatat secara detail keseluruhan aktivitas yang melibatkan tersangka pelaku fraud atau merekamnya ke dalam video. Catatan dari rekaman tersebut harus dilengkapi dengan tanggal dan hari pelaksanaan pengamatan, nama yang melaksanakan kegiatan pengamatan, nama dari saksi-saksi yang menguatkan kegiatan tersebut, posisi dari mana pengamatan dilakukan, jarak pengamatan terhadap kegiatan, dan waktu dimulainya hingga berakhirnya pengamatan. Kemudian, jenis yang kedua adalah moving or tailing. Hal ini
sering juga disebut dengan pengamatan secara mobile atau bergerak. Nama umumnya adalah membuntuti aktivitas terduga pelaku fraud. Hal ini seringkali memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan stationary surveillance. Sebagai contohnya, ada auditor internal yang ditembak saat sedang membuntuti seseorang terduga pelaku fraud. Kemudian, resiko kegagalan dari pengamatan ini juga sangat tinggi. Oleh karena itu, tailing hanya boleh dilakukan oleh seorang profesional. Kemudian, jenis yang ketiga untuk pengamatan adalah electronic surveillance, yaitu dengan menggunakan alat elektronik untuk pengamatan seperti kamera video. Cara lain untuk electronic surveillance ini juga dilakukan dengan penyadapan atau wiretapping, yang merupakan bentuk lain dari pengamatan. Akan tetapi, penggunaannya sangat terbatas karena terkait dengan privasi dari seorang tempat bekerja. Meskipun demikian, penggunaan wiretapping juga bermanfaat, terutama jika aparat penegak hukum ikut terlibat dalam melakukan pengamatan. Oleh karena itu, pada saat melakukan pengamatan dengan penyadapan, investigator harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak terkait untuk melihat aspek legalitas dari penggunaan alat elektronik yang digunakan untuk penyadapan. Kemudian jenis yang keempat adalah covert or undercover operation, yaitu biasa disebut juga dengan operasi rahasia dan penyamaran, yaitu kegiatan yang legal dan diperbolehkan untuk mengamati aktivitas seseorang atau sekelompok orang secara diam-diam. Undercover operation ini sangat memakan biaya dan waktu, oleh karena itu harus dilakukan secara berhati-hati. Undercover operation dilakukan hanya jika terjadi yang pertama kolusi atau fraud skala besar yang terjadi, yang kedua metode investigasi fraud yang lain gagal, yang ketiga investigasi dapat dimonitor secara langsung, yang keempat ada alasan yang logis dan cukup untuk yakin bahwa fraud sedang terjadi atau akan terjadi. Kemudian investigasi dilakukan mematuhi hukum yang berlaku. Kemudian investigasi tetap berlangsung secara rahasia dan penegak hukum diberikan informasi secara reguler ketika bukti yang cukup telah diperoleh. Kemudian, teknik yang kedua adalah meminta informasi dan konfirmasi. Meminta informasi secara lisan maupun tertulis kepada auditee merupakan hal yang sangat umum dilakukan oleh auditor. Sama seperti audit, dalam audit investigasi, permintaan informasi harus dibarengi, diperkuat, atau dikolaborasikan dengan informasi dari sumber lain atau diperkuat dengan cara lain. Permintaan informasi sangatlah penting dan juga merupakan prosedur yang normal dalam suatu audit investigatif. Meminta konfirmasi merupakan meminta pihak lain dari yang diaudit investigatif untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi. Dalam audit, teknik ini umumnya diterapkan untuk mendapat kepastian mengenai saldo utang piutang. Akan tetapi, sebenarnya teknik ini juga dapat diterapkan untuk mendapatkan berbagai informasi keuangan maupun non-keuangan. Dalam audit investigatif, seorang investigator harus memastikan apakah pihak ketiga mempunyai kepentingan dalam audit investigatif. Dalam kasus tender pengadaan barang, permintaan konfirmasi dari penyuplai yang cenderung melindungi pejabat perlu diperkuat, misalnya dengan konfirmasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai apabila barang merupakan hasil impor. Teknik yang selanjutnya adalah memeriksa dokumen. Teknik ini tidak memerlukan pembahasan khusus karena tidak ada audit investigatif tanpa pemeriksaan dokumen.
Akan tetapi, dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, definisi dokumen menjadi lebih luas. Hal ini termasuk informasi yang diolah, disimpan, dan dipindahkan secara elektronis yang biasa kita sebut dengan data digital. Dokumen dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu dokumen internal dan eksternal. Dokumen internal adalah dokumen yang dipersiapkan dan digunakan dalam organisasi klien dan disimpan tanpa pernah disampaikan kepada pihak luar organisasi. Contohnya adalah laporan jam kerja karyawan dan laporan penerimaan persediaan. Sedangkan dokumen eksternal adalah dokumen yang ditangani oleh pihak luar organisasi yang mewakili pihak klien dalam melakukan transaksi, tetapi dokumen ini dapat dengan mudah diakses oleh klien dengan segera. Contohnya adalah faktur dari pemasok dan polis asuransi. Dokumen eksternal ini memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi sehingga lebih dapat diandalkan daripada dokumen internal karena dokumen internal pernah berada baik di tangan klien maupun pihak lain sebagai lawan transaksi klien. Sedangkan untuk dokumen internal itu banyak kemungkinan dan besar kemungkinannya dapat dimanipulasi oleh internal organisasi itu. Kemudian teknik-teknik audit yang dapat digunakan untuk mengumpulkan dokumen itu contohnya adalah yang pertama verifikasi, kemudian yang kedua pemeriksaan bukti pendukung atau vouching, kemudian penelusuran atau tracing, kemudian scanning, dan rekonsiliasi. Karena dokumen memberikan banyak bukti yang signifikan pada kasus fraud, investigator harus mengerti aspek-aspek terkait legalitas dan tata cara dalam penanganan dokumen. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah analytical review atau review analytical. Pelaksanaan analytical review dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak. Akan tetapi, dalam analytical review, yang terpenting bukanlah perangkat lunaknya, melainkan semangatnya, seperti yang dikatakan oleh Hawke, think analytical first. Hal tersebut merupakan ciri auditor dan investigator yang tangguh. Oleh karena itu, auditor dan investigator harus menguasai gambaran besarnya terlebih dahulu. Terdapat berbagai macam dan variasi dari teknik analytical review. Semuanya didasarkan atas perbandingan antara apa yang dihadapi dengan apa yang layaknya harus terjadi dan berusaha menjawab sebab terjadinya kesenjangan. Apakah terdapat kesalahan atau error, fraud, atau kesalahan dalam perumusan acuannya. Teknik analytical review yang pertama adalah Betriebsvergleich dan Zeitvergleich. Buku teks ekonomi perusahaan tahun 1950-an memberi dua contoh pembandingan dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu Betriebsvergleich dan Zeitvergleich. Dalam Betriebsvergleich, kita membandingkan perusahaan atau Betriebs yang diaudit investigatif dengan pesaingnya yang seukuran. Terutama kalau Betriebs lainnya cukup banyak, kita bisa mendapat rata-rata industri yang handal. Betriebsvergleich banyak digunakan akademisi untuk menganalisis kompetisi atau persaingan. Dalam Zeitvergleich, kita membandingkan perusahaan yang kita audit investigatif pada saat sekarang dengan hal yang sama di masa atau Zeit yang lalu. Dalam Zeitvergleich, kita mencoba memahami bagaimana perusahaan yang kita audit investigatif ini berbeda dengan masa lalu dan kenapa hal itu bisa terjadi. Investigator menggunakan teknik ini untuk melihat indikasi fraud, karena fraud mengancam kesinambungan laba. Berdasarkan penjelasan tadi, kita dapat kita simpulkan bahwa menentukan patokan atau benchmark sangatlah penting. Benchmark ini
harus seukuran dan sejenis, dan harus comparable. Perbandingan yang dimaksud bukan berarti bahwa patokan atau benchmark-nya yang benar. Jika ada penyimpangan yang signifikan, pastilah penyimpangan tersebut merupakan kesalahan data yang kita audit investigatif. Itulah sebabnya judgement sangat penting. Jika perlu, harus dicari data pembanding lainnya yang relevan. Kemudian, teknik analytical review yang kedua adalah membandingkan anggaran dengan realisasi. Membandingkan anggaran dengan realisasi dapat mengindikasikan adanya fraud. Oleh karena itu, auditor harus memahami mekanisme pelaksanaan anggaran dan insentif yang terkandung dalam sistem keuangannya. Dalam entitas yang merupakan profit center atau revenue center, pejabat tertentu menerima insentif sesuai dengan keberhasilan yang diukur dengan pelampauan anggaran. Investigator perlu mengantisipasi kecenderungan realisasi penjualannya dibuat tinggi atau overstate. Penjualan kredit dan pengiriman barang secara besar-besaran juga merupakan indikasi mengenai hal tersebut. Sedangkan pengembalian barang sesudah akhir tahun memperkuat indikasi adanya fraud. Insentif tidak perlu berupa insentif keuangan seperti bonus. Mempertahankan jabatan seseorang juga bisa dikatakan sebagai insentif. Dalam perusahaan yang berkecimpung dalam bidang teknologi, Dewan Komisaris berupaya menjatuhkan anggota Dewan Direksinya dengan mempertanyakan kenapa anggaran modal untuk mendatangkan peralatan berteknologi tinggi belum terrealisasi. Investigator perlu memahami kepentingan kedua kubu ini. Kemudian, teknik analytical review yang ketiga adalah analisis vertikal dan horizontal. Analisis vertikal dan horizontal merupakan analisis rasio laporan keuangan. Analisis vertikal menunjukkan rasio antara suatu akun dengan akun lainnya dalam laporan keuangan untuk tahun yang sama. Analisis vertikal dapat dilakukan untuk neraca. Akun-akun neraca dapat dibandingkan, misalnya dengan jumlah aset. Dengan analisis vertikal, kita dapat mengubah angka-angka laporan keuangan dari nilai angka menjadi nilai persentase. Laporan keuangan dalam persentase ini disebut dengan laporan keuangan berukuran sama atau Common Size Financial Statement. Manfaat laporan keuangan berukuran sama adalah dapat membandingkan perusahaan yang sejenis yang mempunyai ukuran berbeda. Analisis horizontal menunjukkan perubahan satu akun untuk satu periode yang dibandingkan dengan periode sebelumnya atau periode berikutnya. Angka-angka untuk tahun yang sama dari periode berikutnya atau sebelumnya dalam laporan keuangan disajikan berdampingan. Oleh karena itu, analisis ini disebut dengan analisis horizontal. Teknik analytical review yang keempat adalah dengan menggunakan hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan lainnya. Beberapa akun, baik dalam suatu maupun beberapa laporan keuangan, bisa mempunyai keterkaitan yang dapat dimanfaatkan untuk review analitikal. Contohnya adalah angka penjualan dengan piutang dan persediaan rata-rata, angka penjualan dengan bonus bagian penjualan, penghasilan bunga dengan saldo rata-rata tabungan, dan masih banyak lagi. Kemudian, teknik analytical review yang kelima adalah menggunakan data non-keuangan. Pola hubungan ini tidak harus antara satu data keuangan dengan data keuangan lainnya.
karena pola hubungan non-keuangan bisa bermacam-macam bentuknya. Dalam bisnis perkebunan, contohnya, ada hubungan antara jumlah pupuk yang dipergunakan dengan hasil produksi atau panen. Angka masukan ataupun keluaran dinyatakan dalam non-keuangan, seperti jumlah ton untuk pupuk dan sawit. Kemudian, di pabrik gula, ada ukuran antara jumlah ton tebu yang masuk ke pabrik dengan jumlah ton gula yang dihasilkan. Pola hubungan antara masukan dan keluaran ini dinyatakan dalam satu rasio yang dikenal dengan rendement dalam industri gula. Review analytical sering dilakukan dengan hitungan cepat atau back of the envelope computation untuk menunjukkan keganjilan. Contohnya adalah seorang bankir mencatat informasi yang diterimanya dari calon debiturnya. Dengan cepat, ia menentukan bahwa pabrik berkapasitas besar di lokasi yang terisolasi tidak akan dapat beroperasi karena bahan bakunya tidak akan cukup. Semua data untuk membuat kesimpulan tersebut dia peroleh selama makan siang dengan calon debiturnya. Kemudian teknik analytical review yang keenam adalah regresi atau analisis tren. Dengan data historical yang memadai, review analytical dapat mengungkapkan tren. Dalam mempermudah perhitungan dan grafiknya, dapat digunakan berbagai perangkat lunak yang mendukung dalam pengungkapan analisis tren. Menggunakan teknik analytical review yang selanjutnya adalah yang ketujuh, menggunakan indikator ekonomi makro. Indikator ekonomi yang dapat digunakan adalah inflasi, tingkat pengangguran, cadangan devisa, indikator ekonomi negara-negara yang menjadi partner perdagang Indonesia, harga minyak mentah, dan komoditi lainnya. Indikator tersebut merupakan bidang studi yang ditekuni oleh para ahli ekonomi makro dan ekonometri. Kendala perumusan ekonometri akan membantu investigator melalui data agregat tanpa harus memasuki pemeriksaan SPT sebagai langkah yang pertama. Pemeriksaan SPT dilakukan apabila terdapat indikasi yang kuat dengan net worth method atau expenditure method. Net worth method digunakan untuk membuktikan adanya penghasilan yang tidak sah dan melawan hukum. Pemeriksaan dapat dihubungkan dengan besarnya pajak yang dilaporkan dan dibayar setiap tahunnya. Laporan harta kekayaan pejabat merupakan dasar dari penyelidikan, sehingga membalikan beban pembuktian kepada yang bersangkutan. Selain membuktikan adanya penghasilan yang tidak sah dan melawan hukum, seorang auditor investigator juga harus mengikuti jejak yang ditinggalkan dari arus uang sampai arus uang tersebut berakhir. Naluri penjahat selalu menutup rapat identitas pelaku, berupaya memberi kesan tidak terlihat atau tidak di tempat saat kejadian berlangsung. Dana bisa mengalir secara bertahap dan berjenjang, akan tetapi pada akhirnya akan berhenti di suatu atau beberapa tempat perhentian terakhir. Dan tempat inilah yang akan memberikan petunjuk kuat mengenai pelaku fraud. Kemudian teknik yang terakhir adalah menghitung kembali atau reperform, yang termasuk dalam ketujuh teknik audit yang sudah dijelaskan di awal. Reperform tidak berbeda dengan mengecek kebenaran perhitungan dan merupakan hal yang sangat umum dalam audit. Biasanya, tugas ini diberikan kepada junior auditor di kantor akuntan. Dalam audit investigatif, perhitungan yang dihadapi biasanya sangat kompleks karena didasarkan atas kontrak perjanjian yang rumit. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa telah terjadi perubahan dan renegosiasi berkali-kali dengan pejabat yang berbeda,
sehingga perhitungan seperti ini akan dilakukan oleh investigator berpengalaman. Dalam audit umum, menghitung kembali atau reperformance dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, footing. Footing adalah penjumlahan kolom angka untuk menentukan apakah totalnya sama dengan nilai yang diperoleh oleh klien. Teknik audit foot akan menghasilkan bukti audit berupa rekalkulasi, di mana rekalkulasi ini merupakan bagian dari reperformance. Kemudian, yang kedua adalah recompute. Kemudian, yang kedua adalah recompute. Recompute adalah perhitungan yang dilakukan untuk menentukan apakah perhitungan klien sudah benar. Sama seperti foot, recompute juga merupakan bagian dari reperformance. Contoh penerapan recompute adalah pada akun piutang, yaitu melakukan recompute atas perhitungan penyisihan piutang usaha akhir tahun. Apakah telah diterapkan sesuai dengan kebijakan atau belum. Sedangkan dalam audit investigatif itu perhitungannya sangat kompleks. Contohnya adalah perhitungan atas nilai potensi kerugian negara dalam proyek jalan raya yang melibatkan perhitungan material bahan, volume kurang, ketebalan aspal yang tidak sesuai dengan spesifikasi, unsur aspal yang tidak sesuai setelah uji di lab, dan masih banyak permasalahan lainnya. Oleh karena kekompleksannya itu, akan dilakukan oleh auditor yang lebih berpengalaman. Contoh perhitungan kembali yang berpotensi triliunan rupiah adalah yang pertama, perhitungan cost recovery oleh kontraktor bagi hasil. Kemudian yang kedua, perhitungan kembali biaya yang dikeluarkan BUMN di mana mempunyai kewajiban memberikan pelayanan umum karena keterlambatan pembayaran PSO mempunyai dampak yang besar terhadap likuiditas BUMN yang bersangkutan. Berdasarkan yang telah saya sampaikan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara ruang lingkup atau intensitas audit umum dan audit investigatif. Dalam audit laporan keuangan atau audit umum, auditor mengumpulkan bukti audit untuk memberikan keyakinan yang memadai. Sedangkan audit investigatif lebih dalam dan lebih luas dari audit atas laporan keuangan. Karena bukti hukum dan barang bukti yang dikumpulkan akuntan forensik akan diuji dalam persidangan. Pengujian inilah yang akan menentukan apakah bukti dan barang bukti ini dapat menjadi bukti yang dapat memberikan keyakinan kepada majelis hakim dalam proses persidangan. Sekian materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sebelum saya menutup video presentasi ini, saya ingin membagikan beberapa kata yang mungkin dapat memotivasi kita semua. Terdapat 3 aturan sederhana dalam hidup. Jika Anda tidak mengejar apa yang Anda inginkan, maka Anda tidak akan pernah memilikinya. Jika Anda tidak berani bertanya, maka jawabannya akan selalu tidak. Jika Anda tidak ada keberanian untuk melangkah maju, maka Anda akan selamanya berada di tempat yang sama. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.